Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa Tuhan kita, amin. Kita percaya kita udah masuk di minggu keempat di bulan Juli ini. Kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak persoalan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita berjalan dengan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan bulan ini saya percaya ketika kita menekuni setiap kebenaran firman Tuhan, maka hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar kita akan alami bersama dengan Tuhan. Masih dalam tema yang sama di bulan Juli ini, bahwa iman menentukan kadar berkat kita. Saya percaya kita semua ingin diberkati. Gak ada satupun yang tidak mau berkat. Kita semua ingin berkat, tapi kuncinya iman. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Berikan waktu yang singkat ini dengan fokus kepada Tuhan. Buka hati kita, siap untuk beribadah, siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, siap untuk berdoa. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan sama-sama menyanyi. Masing-masing kita dimanapun kita berada, kita menyanyi. Seperti kita mengikuti ibadah. Kita menyanyi, ikuti ibadah, kita siap benar. Dan kita akan diberkati Tuhan lewat ibadah pagi. Berikan sorak-sorai yang memberkati kita, Yesus.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau masih ada hari ini buat kami. Lewati setiap perjuangan hidup, lewati setiap masalah persoalan, dan kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak mau lewatkan hari ini tanpa bertemu dengan Tuhan. Kami tidak mau lewati hari ini tanpa beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam setiap pribadi kami, hadir dalam setiap rumah tangga kami, hadir di setiap tempat di mana kami berada saat ini. Sementara kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap pribadi kami, apapun pergumulan kami, permasalahan kami, ketika kami sungguh-sungguh memberi hati kami, beri waktu kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap masalah persoalan kami, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biar semua ini jadi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terlebih khusus Engkau urapi hamba-Mu, kiranya dengan kuasa dan pengurapan daripada Tuhan, kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Buka hati kami, karena kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Apakah itu datang untuk menegur, menasihati, menguatkan kami, memotivasikan kami. Biarlah firman ini benar-benar menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. 3 minggu berturut-turut saya bicara tentang tokoh seorang perempuan. Ya, tadi Pak janda, tapi perempuan. Dan saya percaya bahwa bukan karena saya perempuan lalu saya mengambil tokoh-tokoh perempuan, tapi di situ kita boleh melihat dari cerita hidup mereka, bagaimana mereka berjuang dalam hidup mereka dengan iman. Iman mereka yang mungkin hanya kecil, ya, tapi perubahan terjadi luar biasa, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, bahkan kelimpahan dalam hidup terjadi dalam hidup mereka. Ya, sebagaimana kita sudah mendengar firman Tuhan pada minggu yang kemarin tentang minyak seorang janda, ya, bagaimana dia terbebas dari jerat hutang, ya, karena dia tahu bagaimana dia harus menghadapi masalah ini. Dan dia tidak berjuang sendirian, tapi dia datang kepada Tuhan lewat abdi Allah, itu Elisa. Dan luar biasa bagaimana Tuhan menolong dia, karena dia datang ke alamat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa, karena dia abdi Allah, sebagai perpanjangan mulut Tuhan. Dan dia mengutarakan apa yang menjadi masalah hidupnya. Dan dia jujur bahwa dia tidak punya apa-apa lagi selain buli-buli yang berisi minyak, buli-buli yang kecil. Tapi yang kecil ini ketika diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan berbuat luar biasa, ya. Maka semua jerat hutangnya diselesaikan, bahkan dia masih hidup dari lebih dari berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, khususnya hari ini saya akan membawa tokoh seorang pria, seorang laki-laki, ya, sehingga para pria, para laki-laki boleh tersenyum dikit, ya, karena yang dibicarakan hari ini adalah seorang tokoh laki-laki atau pria. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kita belajar dari tokoh Abraham. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria
dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri," demikianlah firman Tuhan, "karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Iya. Iman siap diuji. Amin. Haleluya. Iman siap diuji. Haleluya. Kalau minggu kemarin iman bebas dari jerat. Nah, hari ini iman siap diuji. Kita mau mendapat berkat yang besar. Kita mau mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kita mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Hal-hal yang dahsyat, maka siap diuji. Haleluya. Siap diuji. Abraham diuji oleh Allah. Diuji. Allah menguji Abraham, bukan untuk membuat ia tersandung dan jatuh dalam dosa. Bukan. Tapi Abraham diuji untuk memperdalam kapasitasnya untuk menaati Allah.
dan untuk mengembangkan karakternya, ya. Jadi Abraham ini diuji oleh Allah untuk memperdalam kapasitas imannya, ya, untuk menaati Allah, untuk taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan untuk mengembangkan karakternya, ya. Luar biasa bagaimana Abraham itu diuji. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berkata kepadanya, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan Allah mencoba, Allah menguji Abraham. Ya, Allah mencoba menguji Abraham. Ya, dikatakan bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Ya. Ujian yang pertama adalah Abraham harus pergi ke Bukit Moria. Ya. Ke salah satu gunung yang akan nanti Tuhan tentukan dan Tuhan tunjukkan. Saudara tahu, perjalanan dari Beersheba, ya, Beersheba ke Moria itu memakan waktu 3 hari. Karena jarak tempuh itu 50 mil. Ya, 50 mil dikatakan. Ya. Jauh. Dan kalau mil, ukuran 1 mil, 1 mil Romawi itu 1,5 atau 1,5 kilometer. Berarti kalau 50 mil kurang lebih 75 kilometer, ya, dia harus melakukan perjalanan, ya, selama 3 hari. Bukan naik mobil, bukan naik motor, ya, tapi berjalan kaki. Jadi selama 3 hari, ya, perjalanan itu memakan waktu selama 3 hari, ya, karena ada kurang lebih 75 kilometer yang harus dia tempuh, ya, untuk mencapai Moria, ya. Belum lagi setelah sampai dia di Moria, dia harus naik gunung lagi. Wow, itu sesuatu yang ujian yang pertama dengan usianya, ya. Dia harus berjalan, ya. Dan belum lagi bukan cuman beban perjalanan yang panjang, tapi ada pergumulan di dalamnya. Ada pergumulan nih, sebab dia harus mempersembahkan Ishak di sana. Ya, itu terasa berat sekali. Ya, dia jalani. Itu ujian terberat. Saya aja jalan pergi ke pedalaman, ya. Ada jarak yang kita harus naik mobil, ya. Itu sekitar 12 jam, ya. Harus melewati laut, ya. Itu kira-kira 6 jam, ya. Lalu harus 1 hari lagi kita harus lewati, itu bisa berjalan kaki, bisa naik, ada saat kita naik motor, ada saat kita jalan kaki, dan harus menyeberang beberapa kali, ya, beberapa sungai, ya, anak sungai, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Lalu cuaca juga yang buruk yang membuat perjalanan itu agak sukar, karena naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, ya, dan beberapa kali jatuh, dan itu sangat berat, ya, perjalanan ini 3 hari, ya, dengan berjalan. Itu kita 2 hari, tapi ada yang naik mobil, ada yang naik kapal, ada yang naik ojek atau motor, ada yang berjalan kaki, ya. Ini 3 hari hanya berjalan. Itu ujian berat buat usianya, ya. Tapi dia lakukan, ya.
Yang kedua, di dalam ayat 4 sampai ke 5 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang kedua, ya, sudah berjalan 3 hari, ya, sudah berjalan, ya, itu sangat melelahkan, ya. Dia harus melakukan perjalanan lagi naik gunung, ya. Dan tidak ada yang bantu, karena dia suruh 2 bujangnya itu tinggal di situ. Gak usah ikut, ya. Jaga aja keledainya. Saya dan Ishak yang akan naik, yang bawa kayu, ya, kayu bakar, ya. Dia taruh di pundaknya Ishak, ya. Dia taruh dan dia membawa api, ya. Dikatakan dia membawa api, ya. Dan perjalanan itu dalam kondisinya udah lanjut, boleh dikatakan udah 100, kira-kira antara 125 sampai 135. Ya, kenapa? Karena saya pikir Ishak ini ya masih kecil, masih bayi, masih anak-anak gitu loh. Ternyata dia diperkirakan usianya antara 25 sampai 37 tahun. Ya, ada yang mengatakan sekitar 33 tahun, ya. Tapi artinya Ishak ini udah cukup besar, ya. Udah cukup besar. Nah, Abraham itu saat itu dikatakan antara 125 sampai 137 tahun, ya. Berat buat dia. Tapi ini ujian yang terberat buat dia, antara dia lanjut terus berjalan atau pulang saja, ya. Lanjut berjalan karena tantangan lebih besar, kondisinya yang sudah tua, sudah capek 3 hari berjalan, lalu sekarang naik gunung lagi, ya. Berat buat dia, ya. Jadi ujian itu datang kepada dia antara kamu mau terus nggak atau pulang aja dalam kondisi seperti ini. Belum lagi semakin dekat untuk mempersembahkan Ishak, ya. Tapi kita lihat bahwa justru dia semakin bertekad, ya, untuk melanjutkan perjalanannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 5 tadi kita baca, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu, ya. Tekad dia, bertekad maju terus, nggak mau mundur, nggak mau pulang, maju, hadapi ujian yang berikut yang berat. Sekarang tanpa ada bujang lagi, nggak ada yang bantu, ya. Hanya dia dengan Ishak. Semakin memperuncing imannya, ya. Semakin mempertajam imannya. Dia melangkah, semakin mendekati sasaran, semakin dia bergairah, ya. Semakin dia bergairah untuk maju, ya. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak putus asa, dia tidak mundur, tapi dia semakin bergairah untuk maju. Sehingga dia katakan, kamu bujang 2, kamu tinggal di sini saja. Saya yang akan jalan ke sana. Saya dengan Ishak yang akan jalan ke sana. Luar biasa. Haleluya. Dan kemudian kalau ujian kedua semakin berat, tapi dia semakin bergairah untuk tetap maju. Dia tidak mau kalah, dia tetap maju. Semakin bergairah, semakin imannya dipertajam, ya, untuk lebih meruncing lagi, ya, bahwa ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang akan terjadi, ya. Dan terus lagi di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10, ya, ujian yang puncaknya ini ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ,
disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Luar biasa. Ujian yang ketiga, dia harus mempersembahkan anak tunggalnya, anak satu-satunya, anak yang dia kasihi, yang saat itu dikatakan sudah menjadi anak tunggalnya, anak satu-satunya, Ishak. Ya, setelah dia mengusir Hagar dan Ismail, ya, sekarang Ishak menjadi anak yang dikasihnya, anak satu-satunya, anak tunggal. Ya, anak tunggal. Tuhan bilang, ambil, bawa anak tunggalmu persembahkan. Ya, luar biasa. Dia semakin bergairah. Kirain dia semakin dia mendekat, semakin goyah, semakin gemetar, semakin coba mengulur-ulur waktu. Enggak, rupanya dia semakin bergairah untuk melakukan perintah Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Dia, karena dia percaya, ya. Dan akhirnya benar-benar ketika sudah sampai di tempat yang ditunjukkan Tuhan, dia membangun mezbah di situ. Ya, dia membangun mezbah di situ. Kemudian dia mengikat Ishak. Ishak itu bukan anak kecil loh, udah besar, bisa aja dia berontak. Tapi Ishak tunduk, turut kepada Abraham. Luar biasa, ya. Dan ketika pisaunya diangkat untuk ditikangkan kepada Ishak, saat itu suara Tuhan datang. Iya, suara Tuhan datang. Ini ujian yang terberat, dari hal untuk perjalanan yang panjang, ya, dari Betseba sampai ke Moria itu harus ditempuh selama 3 hari dengan jarak 75 km, ya, dengan berjalan kaki, ya. Hanya ada 2 bujang yang menemani dia bersama Ishak. Ya. Udah sampai di situ, belum selesai. Tuhan mengajak dia naik ke salah satu gunung yang Tuhan tunjukkan. Ya. Dia harus berjalan, masih dengan kelelahan, kecapean. Dia harus melanjutkan perjalanan. Ya. Dia tidak mundur. Ya. Dia tidak merubah pikirannya, ya, dia tetap menjalankan, bahkan dia semakin semangat, semakin antusias untuk jalan, sehingga dia harus katakan, bujang, kamu tinggal sini saja, saya dan Ishak yang akan terus ke sana. Ya, itu sesuatu keyakinan yang luar biasa, suatu gairah yang luar biasa, ya, untuk maju. Ya, untuk melakukan lagi, meneruskan perjalanan, melanjutkan perjalanan, satu tekad yang bulat, ya, untuk terus berani untuk menghadapi tantangan, ujian, berani untuk menghadapi setiap ujian itu, ya. Sebab ingat, ujian ini bukan untuk menjatuhkan dia, tapi ujian ini akan mempertajam ketaatannya kepada Tuhan, imannya, dan membentuk karakternya, ya. Luar biasa, ya. Ketika ujian ini datang, ya, kita melihat respons daripada Abraham ini. Yang pertama, ketika diperintahkan untuk pergi ke Moria, ya, untuk persembahkan Ishak di sana, dia nggak nunda. Dia nggak katakan begini, Tuhan tunggu, saya pikir-pikir dulu, ya. Dia nggak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia nggak katakan, Tuhan, bukankah dia anak perjanjian, ya, yang Engkau berikan? Kenapa sekarang mau dikorbankan? Dia nggak menunda, dia nggak minta waktu dulu sama Tuhan. Tuhan, beri waktu dong buat saya untuk mikir, beri waktu dong buat saya untuk komunikasikan dengan istri. Enggak, ya.
dia responsnya, dia tidak menunda. Besoknya dia dalam itu firman datang pada waktu malam, besok pagi-pagi ya, dia langsung melakukan. Itu respons yang luar biasa ya, terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Tidak menunda, spontan responnya dia lakukan ya. Dia tidak mempertimbangkan dulu untung ruginya, enggak. Dia nggak mempertimbangkan dulu, aduh kalau saya pergi bagaimana Sarah, ya, bagaimana nanti, ya, apa yang nanti saya akan rasakan ketika saya persembahkan. Enggak, dia tidak seperti itu. Responsnya tidak mau menunda, dia bertindak secepatnya, ya. Dia bangun besok paginya, dia langsung pergi, ya. Dia taat dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi ya. Dia rela. Responsnya ketika Tuhan persembahkan, dia rela. Dalam ayat 12 ya, dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan engkau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah, luar biasa. Dia rela ya menyerahkan atau mempersembahkan anak yang dikasihinya, Ishak, kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena ia percaya akan janji Allah dan kemampuan kuasa Allah untuk menyediakan dan memperlengkapi ya. Responsnya dia tidak menunda perintah Tuhan, firman Tuhan, dia nggak tunda, dia langsung lakukan. Dia tidak pertimbangkan dulu, tapi dia lakukan. Lalu dia taat dan rela menyerahkan anaknya yang dia kasihi, satu-satunya yang dia kasihi. Dia rela persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ia percaya akan janji Allah dan kemampuan kuasa Allah untuk menyediakan dan memperlengkapinya. Luar biasa ya. Imannya, kepercayaannya kepada janji Tuhan, dia pegang, dia percaya kalau Tuhan sudah berjanji pasti Tuhan menggenapi. Kalau sekarang Tuhan minta anaknya dipersembahkan, Tuhan punya kuasa juga untuk menghidupkan dia ya. Dia percaya kepada kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan ya, untuk melakukan sesuatu ya. Jadi dia tidak meragukan, dia rela ya. Luar biasa ya, luar biasa imannya, luar biasa imannya ya. Dia rela lakukan apa yang dia punya, satu-satunya yang terbaik yang dia kasihi. Itu adalah penggenapan janji Tuhan ya. Sekarang Tuhan memberi, sekarang Tuhan minta lagi, oke, nggak apa-apa ya, lakukan saja. Dia lebih fokus kepada taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan ya. Karena dia percaya janji Tuhan pasti digenapi ya, dengan cara bagaimanapun pasti itu digenapi. Karena dikatakan bahwa dia akan mendapat keturunan ya. Kalau sekarang keturunannya udah minta lagi sama Tuhan, dia percaya Tuhan bisa lagi melakukan, berbuat lagi, bahkan lebih daripada itu. Akibatnya melewati setiap ujian-ujian itu dan dia tidak mundur, dia tidak lari, tapi semakin ujian itu datang semakin dia perkuat antusiasnya untuk melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan ya. Dan akibatnya di dalam ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya ya. Yang Abraham dapati adalah domba ya. Pertama domba sebagai pengganti anaknya Ishak yang dikorbankan. Jadi ada domba yang Tuhan sediakan.
Kemudian dikatakan di dalam ayat 15 sampai 17, ia mendapat berkat berlimpah-limpah. Ya. Berkat melimpah-limpah, melebihi daripada apa yang dia bisa korbankan, jauh lebih besar. Sebab dikatakan di dalam ayat 15 sampai 17, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa, ia mendapatkan berkat berlimpah-limpah, ya. Tuhan hanya minta satu, ya, anaknya yang tunggal Ishak dipersembahkan, ya. Ketika dia rela, ujian datang, dia rela untuk melakukan, maka Tuhan menggantikan banyak, ya, banyak keturunannya, ya. Dikatakan kalau engkau bisa menghitung bintang itu, sebanyak itulah keturunan, seperti pasir di tepi laut itu, segitu banyak, ya, keturunan, ya. Dan berkat-berkat yang luar biasa diberikan di dalam kehidupan daripada Abraham, ya. Karena dia rela untuk menyerahkan anaknya, ya. Dan bukan sampai di situ saja, tapi Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, termasuk saya dan saudara, ya. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman, ya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub juga menjadi berkat buat kita. Luar biasa. Bukan cuma dia yang diberkati, tapi semua orang yang percaya, ya, kepada Tuhan diberkati karena Abraham, ketaatan daripada Abraham. Luar biasa. Inilah iman siap diuji, ya, siap diuji. Pengujian Allah atas iman Abraham bukanlah untuk mencobai Abraham supaya ia jatuh dalam dosa, tapi sebaliknya, ujian itu untuk menguatkan dan memperdalam imannya, dan pengujian itu untuk meraih janji-janji Allah dan berkat-berkat Allah. Bagaimana dengan kita? Ujian apa yang sedang Allah izinkan? Ujian apa yang sedang Allah berikan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan minta dari kita? Orang-orang yang kita kasihi, ya, mereka mengalami hal-hal yang terberat, ya. Mungkin ujian dalam hidup kita, melihat orang-orang yang kita kasihi mengalami hal-hal yang terberat, mengalami masalah yang berat, ya. Tapi Tuhan izinkan untuk kita hadapi itu. Apakah kita rela? Atau kita bersungut-sungut dengan Tuhan? Atau kita komplain dengan Tuhan? Kenapa itu orang-orang yang kita kasih harus mengalami seperti itu? Ya. Rela nggak kita ketika Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita untuk melihat orang-orang yang kita kasihi, suami, istri, orang tua, anak-anak, mereka mengalami hal-hal yang terberat dalam hidup mereka. Mereka mengalami kesukaran, kesulitan, ya. Mungkin ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan dalam kehidupan mereka. Kita rela. Kalau itu seizin Tuhan, itu merupakan ujian dalam hidup kita. Rela nggak kita? Seperti Abraham, rela anaknya dipersembahkan, anak yang dikasihinya.
Mungkin orang-orang yang kita kasih, suami kita, istri kita, orang tua kita, adik kakak kita, mengalami hal-hal yang terberat. Tapi kalau itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, kita harus rela. Sebab kita percaya Allah bisa menggantikan itu lebih daripada apa yang terjadi. Ya. Tuhan bisa menggantikan kesulitan, kesukaran, masalah hidup mereka, sakit penyakit mereka dengan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Ketika kita rela, Tuhan, kalau ini ujian yang Engkau izinkan buat saya, bukan kepada mereka ujian itu kepada saya, kepada kita, karena mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Ya. Kita rela nggak? Kalau kita mau melihat hal-hal yang besar, yang dasar, berkat-berkat yang besar luar biasa, ya, maka kita harus rela menerima ujian ini dan tetap bertekun, tetap taat, tetap mengikuti alurnya Tuhan, tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, datang lagi ujian lebih berat lagi, ya, mungkin usaha kita, pekerjaan kita mengalami hal-hal yang terberat. Mungkin Tuhan minta harta kita, ya, seperti Ayub, habis semuanya. Ya. Dia rela, dia tetap setia, ya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Habis semua, anak-anaknya, harta kekayaannya, bahkan dirinya sendiri dengan penyakit kulit yang begitu berat. Tapi dia tetap, ya, dia tidak menyangkal Tuhannya. Ya. Istrinya coba untuk, kamu masih mau menerima, masih mau percaya dan menyembah Tuhan dalam kondisi seperti ini? Apa yang dijawab? Kamu berkata seperti orang gila. Kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi yang buruk, yang sebetulnya itu satu ujian, ya, untuk menunjukkan betapa iman kita tak tergoyahkan ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tantangan ujian apapun itu tidak akan menghalangi iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab iman itulah yang akan menentukan kadar berkat buat kita. Ya. Mungkin Tuhan minta waktu kita, semakin kita sibuk, ya, semakin kita sibuk dan pekerjaan apapun, ya, semakin Tuhan minta, beri waktumu buat aku. Waduh, rela nggak kita ambil waktu sibuk kita, waktu untuk kita janji dengan klien kita, ya, waktu kita ada meeting yang penting dengan klien kita, ada pertemuan penting, tapi saat itu Tuhan minta, jam ini juga, saat ini juga, Engkau beri waktu untukku, berikan waktu itu untukku. Kita rela, kita siap. Ya. Ingat bahwa Tuhan bisa menggantikan waktu-waktu yang kita beri buat Tuhan, yang sebetulnya kita harus ketemu dengan klien, harus meeting, sesuatu tender atau apapun yang menguntungkan kita. Tapi ketika Tuhan minta itu kita lakukan buat Tuhan. Tuhan bisa menggantikan lebih daripada apa yang sudah kita korbankan. Amin. Dia bisa membalas, akan memberikan jauh lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Itulah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Belajar dari Abraham, ya. Iman menentukan kadar berkat kita. Abraham bisa mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah
ketika dia rela, ya, rela capek, ya, lelah, ya, rela anaknya satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Tuhan gantikan banyak beribu-ribu keturunannya, ya. Banyak keturunan, ya. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga dengan kita, ya. Kalau kita diuji oleh Tuhan, ya, apapun bentuknya, ya, jangan kita pernah mundur dari Tuhan. Sebaliknya kita semakin antusias, semakin bergairah untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab kita tahu akibatnya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, mungkin saudara sedang diizinkan Tuhan mengalami ujian melalui penderitaan orang-orang yang engkau kasihi. Melihat keberadaan mereka, mereka mungkin ditimpa sesuatu yang sangat memalukan, sangat menakutkan, sangat berat, ya. Bukan mereka yang diuji, tapi kita. Masih mampukah kita percaya kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, aku rela Tuhan. Kalau itu bagianmu untuk mengujiku, aku akan berjuang. Sebab aku percaya engkau bisa memulihkan keadaan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau Tuhan bawa kita, menguji kita lewat harta kekayaan kita, mungkin itu satu-satunya yang kita punya, tapi Tuhan minta persembahkan untuk Tuhan. Relakan, ya. Karena Tuhan mampu melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan kita jauh lebih besar dari apa yang bisa kita korbankan. Dan kalau Tuhan minta waktumu yang paling penting dalam hidupmu, waktumu yang menentukan untuk karirmu, untuk usahamu, tapi Tuhan minta waktu itu beri bagi Tuhan. Relakan, berikan, karena Dia bisa menggantikan waktu-waktu itu dengan hal-hal yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, ya, yang kita tidak bisa pikirkan, yang tidak pernah keluar dari mulut kita, yang tidak pernah timbul dari hati kita. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, haleluya. Iman siap diuji. Iman siap diuji. Saudara mau menikmati berkat Tuhan yang besar, siap dan rela untuk diuji oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari sebelum kita berdoa mengakhiri ibadah ini, dan saya mendoakan Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian. Kita sama-sama menyanyi. Dan biarlah pujian ini kita naikkan kepada Tuhan sebagai ungkapan hati kita, bahwa Tuhan, saya mau, saya rela untuk diuji. Karena kalau saya tahan dalam ujian, itu akan menghasilkan suatu berkat yang luar biasa. Haleluya. Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau ditinggikan. Ujilah aku
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkaulah Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang mari kita satukan hati kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ada di antara kita yang sedang mengalami pujian ini,
Mungkin saudara sedang berpikir antara ikut atau menolak, antara saya mau taat atau saya sudah nggak usah deh, saya menyerah. Saat ini saya mau katakan, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bersama saudara saat ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, tapi Roh Kudus tetap terus mengerjakan itu dalam hati kita. Jangan engkau menunda, jangan engkau pertimbangkan dulu, tapi ketika firman ini engkau dengar dan engkau sementara dalam ujian itu, saya berdoa kepada saudara. Saudara cukup taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan boleh datang dalam hidup kami. Bahwa iman menentukan kadar berkat buat kami. Dan hari ini kami mendapatkan firman yang luar biasa, untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Iman siap diuji. Kami siap diuji. Kami rela diuji. Sebab seberat apapun itu tidak melampaui kekuatan kami. Sebab ujian itu akan memperkuat, mempertebal, mempertajam ketaatan kami kepada Tuhan, karena kepercayaan kami penuh kepada Tuhan. Dan itu akan membentuk karakter kami Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki keyakinan yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami rela Tuhan, walaupun itu datang, ujian itu datang bertubi-tubi, seperti apa yang dialami oleh Abraham. Kalau dia rela dan dia mendapatkan yang terbaik, yang terbesar dari Tuhan, kami juga rela Tuhan, sebab kami tahu itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang sedang diletakkan dalam dada mereka sebagai tanda bahwa mereka mau Tuhan. Ketika ujian ini datang, mereka rela untuk atau siap untuk diuji. Mereka percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang terbaik dalam hidup. Apapun yang mereka hadapi, mungkin mereka sedang mengalami ujian, melihat orang-orang yang mereka kasih, suami atau istri atau anak-anak, sedang dalam masalah besar, sedang dalam persoalan, sedang dalam pergumulan yang besar. Tuhan, kami rela, kami akan terus berjuang, kami akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kami akan terus berseru kepada Tuhan, kami akan terus melakukan firman-Mu dan tidak akan menjadi goyah. Sebab kami percaya Tuhan sanggup melakukan hal yang besar. Tuhan sanggup memulihkan yang lebih baik lagi dalam hidup mereka, memberikan yang lebih baik lagi dalam hidup mereka. Kalau Tuhan sedang menguji kami lewat harta kekayaan kami, atau lewat pekerjaan kami, usaha kami, kami tidak melihat prospek yang baik, kami tidak melihat ada keberhasilan, bahkan mungkin ada pengurangan hasil pendapatan gaji kami. Tapi kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus bertahan. Kami akan terus memandang Tuhan. Kami akan terus melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab Tuhan sanggup untuk mengembalikan itu berlipat-lipat ganda dalam hidup kami. Kalau Tuhan sedang menguji kami dengan meminta waktu-waktu sibuk kami untuk kami berdiam diri dengan Tuhan, memberikan waktu buat Tuhan, kami percaya waktu-waktu yang kami korbankan bagi Tuhan, yang sebetulnya itu akan menguntungkan kami, itu Tuhan akan kembalikan dan akan memberikan hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan.
Sebab kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia akan menggenapi itu dalam hidup kami. Asalkan kami tetap taat, tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan, maka janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur saat ini dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Biar rela dan kami siap untuk diuji oleh Tuhan. Sebab itulah iman percaya kami kepada Tuhan akan menentukan berkat-berkat yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang aku kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah mata imanmu kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja dari sumber berkat. Dan dengan iman terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus akan senantiasa tinggal dan menyertai kita sepanjang malam ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua, awan yang permai, untuk menjemput setiap saleh-salehnya, termasuk saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa kepada jemaat Duta Firman, kita bertemu lagi di hari Selasa dan hari Kamis pada pukul 7:30 malam untuk mengikuti komsel dan doa, ibadah doa. Ya. Yang belum bergabung, silakan bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bye. Tuhan pasti